Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 61. Katarsis membuat seleksi ini sangat kejam. Kurang dari 1 jam setelah seleksi dimulai, lebih dari separuh orang telah tersingkir, dan sisanya masih tersingkir. Keempat lian adalah yang pertama, melarikan diri, ke pegunungan dan hutan. Selain itu, mereka berempat tidak diserang, sehingga mereka memiliki kekuatan fisik terbaik. Logikanya, mereka berempat seharusnya berada paling jauh dari tempat berkumpulnya. Faktanya, setelah keempat lian berlari dalam jarak tertentu, mereka berputar-putar lalu berbalik dan berlari ke belakang anggota tim cadangan. Selama mendapat 4 kartu hijau, keempatnya bisa lulus penilaian, sehingga keempatnya memutuskan untuk melawan. Domba memakan serigala. Tidak mudah memakan serigala. Hal pertama yang dipikirkan Lian dan keempatnya adalah memperkuat senjata dan perlengkapan mereka sendiri, jadi mereka mulai memikirkan penilai lain. Tubuh Feng Baochai disamarkan dengan rumput, dan dia berbaring di atas batu, menggunakan teropong sebagai teleskop untuk observasi. Ying-ying. Feng Baochai mengeluarkan 2 panggilan burung yang sering terdengar di pegunungan dan hutan. Ini adalah kode kata yang telah dilatih Lian dan mereka berempat selama sebulan, yang artinya target telah muncul. 200 meter di bawah, seorang bintara yang memegang senapan sniper dan 2 prajurit superior berjalan bersama. Apakah kamu yakin anak itu lari ke sini? Tanya Sersan yang memegang senapan sniper. Prajurit yang lebih tinggi menjawab, Sersan Chang, saya melihat anak itu berlari ke sini dengan mata kepala sendiri. Dia pasti bersembunyi di dekat sini. Sersan Chang mengangguk puas. Meskipun kalian berdua memiliki senjata dan peluru, kalian harus tahu bahwa anggota tim gigi naga itu tidak mudah untuk dihadapi, dan pentingnya penembak jitu di medan perang. Selama kita menemukan pria dengan peluru penembak jitu dan kita bertiga bekerja sama satu sama lain, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mendapatkan 3 kartu hijau untuk menyelesaikan level. Sersan Chang, terima kasih sebelumnya. Prajurit pendek itu berkata dengan cepat. Ketiga orang itu berasal dari resimen yang sama. Kedua prajurit superior itu secara alami mengetahui kekuatan Sersan Chang, dan mereka juga tahu peran yang bisa dimainkan oleh penembak jitu di medan perang. Selama ketiganya bekerja sama dengan baik, tidak peduli seberapa kuat anggota tim gigi naga, tidak sulit untuk mendapatkan 3 kartu hijau untuk izin. Anak itu seharusnya bersembunyi di dekat sini. Cari di setiap sudut dengan hati-hati untuk memastikan dia tidak melarikan diri. Perintah Sersan Chang. Ya. Kedua prajurit superior itu merespons, berteriak dengan suara pelan sambil mencari. Saudaraku, kami melihatmu, berhenti bersembunyi. Saudaraku, kamu bahkan tidak memiliki senjata di tanganmu, kenapa kamu tidak menyerahkan peluru penembak jitu itu kepada kami saja? Jangan khawatir, kami tidak akan pernah menyakitimu. Selama kamu memberi kami peluru, kami berjanji akan melepaskanmu. Jika kamu beruntung, kamu masih bisa melewati level tersebut. Tepat sekali. Jika kamu tetap tidak menyerahkan pelurunya, tidak akan ada konsekuensi baik jika kami menemukanmu. Bodoh. Sersan Chang memandang kedua sersan yang berjalan di depan dengan jijik. Dia tidak akan bekerja sama dengan mereka berdua kecuali dia harus memaksa mereka melakukannya. Dia sengaja tertinggal di belakang mereka berdua, hanya untuk dijadikan penutup. Wow! Ketika 2 prajurit superior itu berjalan mendekat, sesosok tubuh tiba-tiba jatuh dari atas pohon dan langsung mengenai Sersan Chang. Sersan Chang secara naluriah mencoba menghindarinya, tapi masih sedikit terlambat. Ah! Jeritan datang, dan Sersan Chang terkena bayangan hitam dan pingsan tanpa reaksi apapun. Ketika 2 prajurit superior yang berjalan di depan mendengar suara itu, mereka secara naluriah berbalik dan setengah berlutut di tanah, siap menembak, dan berteriak, jangan bergerak. Seorang prajurit unggul dengan mata galak menginjak Sersan Chang, dengan senyuman di bibirnya, dia perlahan mengangkat tangannya dan berkata, kamu membutuhkan penembak jitu. Jelas dia tidak cocok untukmu, dan profesiku adalah penembak jitu. Kedua prajurit superior itu sedikit terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Sersan Chang, yang mereka andalkan, akan begitu rentan. Bahkan jika dia bangun, apakah dia bisa terus bertarung adalah masalah lain. Pikirkanlah, saya bisa memberikan apa yang dia bisa lakukan, dan saya berjanji untuk melakukan lebih baik dari dia, kata penembak jitu itu sambil mengulurkan tangan untuk meraih senapan sniper Sersan Chang. Jangan bergerak, teriak prajurit jangkung itu. Mungkin karena gugup, jarinya menyentuh pelatuknya. Pop! 2 peluru keluar dari moncongnya, hampir mengenai tangan penembak jitu dan kepala Sersan Chang. Penembak jitu itu menarik tangannya kembali karena ketakutan dan menatap tajam ke arah prajurit superior yang menembakkan pistolnya dengan sedikit kebencian. Prajurit superior yang melepaskan tembakan juga kaget dan berkeringat dingin. Ini senjata sungguhan. Jika baru saja mengenai kepala Sersan Chang, bagaimana dia akan melaporkannya setelah dia kembali? Kecelakaan yang tiba-tiba itu membuat mereka bertiga semakin gugup, dan mereka saling memandang dengan waspada. Papa. Lidah api tiba-tiba keluar dari semak-semak tidak jauh di belakang kedua prajurit superior tersebut, dan peluru mengenai punggung kedua prajurit superior tersebut hampir pada saat yang bersamaan. Jarak tembaknya kurang dari 20 meter.
Menembak dalam jarak sedekat itu, meskipun mereka mengenakan pelindung tubuh, dampak yang diderita oleh kedua prajurit superior itu sangat besar. Setiap peluru yang mengenainya seperti ada yang memukulnya dengan palu besar, dan rasanya seperti tulangnya patah. Hampir pada saat suara tembakan terdengar, sesosok tubuh bergegas dari arah jam 3. Suara tembakan tiba-tiba berhenti, dan sosok itu merampas senjata dari tangan kedua prajurit superior tersebut. Semuanya terjadi terlalu cepat. Itu benar-benar tidak terduga. Tidak ada peringatan sebelum tembakan. Bahkan tidak ada yang menyadari bahwa ada seseorang yang bersembunyi di dekatnya, dan bukan hanya satu. Penembak jitu juga bereaksi sangat cepat. Dia berguling di tempat dan mengambil senapan sniper dengan tangan kirinya. Di saat yang sama, dia mengeluarkan magasin berisi peluru penembak jitu dengan tangan kanannya dan bersiap untuk memuatnya. Suara mendesing. Terdengar suara menerobos udara, dan cahaya dingin menyala. Penembak jitu merasakan sakit di punggung tangan kanannya, darah keluar, dan magasin di tangannya jatuh ke tanah tak terkendali. Bang! Sebuah pedang menembus akar pohon. Penembak jitu itu berkeringat dingin. Jika pisaunya terlepas sedikit saja, tangan kanannya akan cacat total. Jika pisau terbang itu diarahkan ke tempat lain, konsekuensinya tidak terbayangkan. Meski takut untuk kembali, penembak jitu itu tidak membeku di sana tanpa bergerak. Ia melihat sesosok tubuh bergegas ke arahnya dari sudut matanya, dan langsung menghancurkan senapan sniper yang ia ambil dengan tangan kirinya seperti gada. Panggilan. Sosok itu menghindari senapan sniper dalam sekejap, lalu memukul dagu penembak jitu dengan tinjunya. Penembak jitu itu merasakan matanya menjadi gelap, tubuhnya terjatuh ke belakang tanpa sadar, dan kemudian tidak terjadi apa-apa. Retak, klik. Ang Li mengambil senapan sniper dengan satu tangan, mengambil magasin dengan tangan lainnya, memuatnya, dan menarik bautnya untuk melakukan gerakan menembak. Sersan Chang, penembak jitu, dan dua prajurit superior lainnya semuanya pingsan, dan ancaman telah hilang. Panennya bagus, 2 senapan otomatis penuh peluru dan 1 senapan sniper, kata Long San sambil tersenyum, memegang senapan otomatis di masing-masing tangan. Bab 62. Chen Hao berjalan keluar dari balik semak-semak dengan senjata bayi. Dia dan Long San digabungkan, dan pistol di tangannya memastikan bahwa masing-masing dari mereka berempat memiliki senjata dan peralatan. Ang Li mengeluarkan magasinnya, mengeluarkan peluru yang baru dimuat, dan berkata dengan rasa kasihan, sayang sekali hanya ada 5 peluru penembak jitu. Chen Hao mengeluarkan pedang yang tertancap di akar pohon dan menyerahkannya kepada Lian. Dia tersenyum dan berkata, jangan terlalu pesimis. Peralatan ini cukup untuk kita lawan. Lian mengangguk penuh semangat, lalu memasukkan peluru ke dalam magasin dan memasukkannya ke dalam pistol. Setelah masalah senjata teratasi, langkah selanjutnya adalah menerapkan rencana serigala pemakan domba. Tang Haoxuan memimpin 2 anggota tim cadangan untuk mengikuti mereka dan menyelesaikan beberapa kontestan di sepanjang jalan, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Lian. Apakah Anda mengikuti arah yang salah? Tang Hao. Tanpa instruksi lisan apapun, kedua anggota tim cadangan segera bersembunyi di balik pepohonan di kedua sisi dan mengangkat senjata untuk melindungi Tang Haoxuan. Lebih dari 20 meter jauhnya, rumput liar yang lebat bergoyang sedikit, dan sepertinya ada binatang atau manusia yang bersembunyi di dalamnya. Tepat ketika Tang Haoxuan hendak menembak, sebuah teriakan tiba-tiba datang dari sisi berlawanan. Jangan tembak, aku menyerah. Laporkan penyerahan diri. Tang Haoxuan tampak sedikit terkejut. Jelas sekali bahwa orang yang bersembunyi di hadapannya adalah kontestan. Tak satu pun dari kontestan yang tersingkir di sepanjang jalan pernah melawan sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya orang ini menyerah begitu dia muncul. Tang Haoxuan tidak berani lengah, dan masih melihat ke sisi berlawanan dengan senjata di tangan, kalau itu adalah jebakan. Anggota tim cadangan di sebelah kanan berteriak keras, letakkan senjata di tanganmu dan keluarlah dengan kepala di tangan. Wow! Bila rumput berguncang, dan seorang prajurit berwajah putih berdiri dengan kepala di tangan, dan berteriak dengan gugup, jangan tembak, saya tidak membawa senjata apapun, hanya peralatan medis. Dari kejauhan, bocah cantik ini tidak memiliki senjata dan perlengkapan apapun kecuali peralatan medis. Ternyata dia adalah orang yang kurang beruntung. Dia tidak menerima senjata dan perlengkapan, dan dia berlari sejauh ini sendirian. Tang Haoxuan dan 3 orang lainnya menjaga kewaspadaan tempur tingkat tinggi. Selain memperhatikan bocah cantik itu, mereka juga waspada ke segala arah untuk menghindari penyergapan oleh orang lain. Kemarilah, panggil anggota tim cadangan. Oh, oke. Anak laki-laki berwajah putih itu menjawab dengan lembut dan terhuyung keluar dari rerumputan, seolah kakinya terkilir. Panggilan. Anggota tim cadangan lainnya bergegas maju seperti serigala ganas dan mendorong bocah itu ke tanah. Dia melepaskan satu tangannya untuk segera menyentuh tubuh bocah itu, dan membuka peralatan medis dan mengobrak-abriknya. Tidak ada senjata. Anggota tim cadangan mengangkat kepalanya dan berkata kepada Tang Haoxuan. Tang Hao. Bai Junan. Jawab prajurit. Bai Junan, namanya sangat cocok dengan penampilannya, dia cantik dan tampan, dan dia akan memikat banyak gadis. Tang Haoxuan tiba-tiba merasa sedikit iri dengan penampilan pihak lain. Mana dan, kalau kamu ganteng sekali, apa tidak perlu ambil peluru? Apakah kamu pernah melihat seorang prajurit yang kurus? Tang Haoxuan bertanya.
Bai Junan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, hanya aku satu-satunya di sini, dan aku jamin tidak ada orang lain yang akan lari sejauh ini kecuali aku. Apakah Anda benar-benar berlari ke arah yang salah? Tang Haoxuan sedikit mengernyit, tapi dia tidak begitu mempercayai kata-kata Bai Junan. Dia berbalik dan memerintahkan, kamu tinggal dan awasi dia, ayo pergi ke depan dan melihat. Ya, anggota tim cadangan menjawab. Tang Haoxuan terus bergerak maju dengan anggota tim cadangan lainnya. Jika memang tidak ada orang di depan, dia masih memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan pada Bai Junan. Aduh. Anggota tim cadangan yang tersisa meludahi Bai Junan, hati mereka dipenuhi rasa jijik. Orang lemah yang menyerah bahkan sebelum bertarung, apa gunanya dia di medan perang? Siapa di sana? Bai Junan, yang terbaring di tanah, tiba-tiba menatap ke belakang tim cadangan dan berteriak, terlihat sangat panik. Anggota tim cadangan secara naluriah menoleh ke belakang dan mengarahkan senjatanya. Hanya dengan sekali pandang, anggota tim cadangan itu yakin bahwa dia telah tertipu, dan tidak ada orang di belakangnya. Mana dan, apakah kamu ingin melarikan diri? Anggota tim cadangan mengutuk dalam hati mereka, telinga mereka sudah bisa mendengar suara orang yang bangkit dari tanah, dan diam-diam mereka mencibir dengan sia-sia. Lari, bisakah kamu menghindari peluru? Anggota tim cadangan bahkan berpikir untuk membuat Bai Junan menderita, tapi Bai Junan tidak melarikan diri, melainkan bergegas menuju anggota tim cadangan. Pada titik tertentu, ada jarum tipis di tangannya, dan ujung jarum tersebut secara akurat menembus leher anggota tim cadangan. Pemain cadangan hanya merasakan sakit di lehernya, karena ada lengan yang tersangkut dari belakang. Naluri bertarungnya membuatnya menundukkan kepala, mendorong pantatnya ke belakang, dan menggunakan bahunya untuk melemparkan bocah cantik itu ke udara. Ah! Anak laki-laki itu menjerit kesakitan. Sebelum dia bisa bangun, dia melihat pistol anggota tim cadangan diarahkan ke wajahnya. Wajah anggota tim cadangan itu penuh amarah, dan dia menekan pelatuk dengan jarinya, berniat menembak Bai Junan beberapa kali dalam jarak sedekat itu, tetapi jarinya tiba-tiba terasa seberat 1000 pon dan dia tidak bisa menariknya. Tombol. Seluruh kekuatan di tubuhnya seakan terkuras habis dalam sekejap, pandangannya menjadi kabur, tubuhnya bergoyang, dan dia jatuh ke tanah dalam 2 tarikan napas. Bai Junan bangkit dari tanah, wajahnya dipenuhi kegembiraan kemenangan, dan mengulurkan tangan untuk memukul kepala pemain cadangan itu. Retakan. Wajah Bai Junan tiba-tiba berubah, dia meremehkan kekerasan helm, dan jari-jarinya sakit. Apa menurutmu aku orang yang tidak berguna? Idiot, bukankah ini yang disebut kebijaksanaan? Bai Junan mendengus, mengulurkan tangan dan menyentuh anggota tim cadangan, dan mengeluarkan kartu hijau seukuran kartu nama dari sakunya. Titik. Lulus kartu hijau. Bai Junan terkekeh, menyimpan kartunya, dan berjalan ke tempat berkumpul sambil menyenandungkan sebuah lagu. Beberapa menit kemudian, Tang Haoxuan dan anggota tim cadangan lainnya kembali. Keduanya mencari ke depan dari kejauhan, tetapi tidak menemukan Lian, juga tidak menemukan jejak siapapun yang lewat baru-baru ini. Mengejar ke arah yang salah. Ang Li tidak ada di sini sama sekali. Ketika dia kembali, dia menemukan temannya terbaring tak bergerak di tanah. Tang Haoxuan dan anggota tim cadangan segera berlindung dan mengangkat senjata untuk menjaga lingkungan. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang menyergap mereka, kedua pria itu melangkah maju untuk memeriksanya. Dia disuntik dengan obat bius yang kuat. Anggota tim cadangan mengambil jarum di tanah dan berkata dengan getir, anak itu pasti belum pergi jauh, ayo kita kejar dia. Tidak perlu. Dia pasti mendapat kartu hijau untuk melewati bea cukai. Tidak ada gunanya mengejarnya. Tang Haoxuan berteriak pelan. Saya ceroboh. Tang Haoxuan menyalahkan dirinya sendiri. Tampaknya pria cantik tidak hanya bisa membingungkan wanita, tetapi juga membingungkan pria, membuat pria berpikir bahwa mereka mengandalkan penampilan untuk mencari nafkah, namun mereka tidak tahu bahwa pria cantik terkadang memiliki kemampuan yang nyata. Bersambung.